Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan dari teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung versus Barito Putra yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini, seperti yang sama-sama kita ketahui, tidak berpengaruh bagi Persib Bandung karena Persib Bandung memang telah sebelumnya dinyatakan sebagai juara dari Liga 1 sebab Persebaya Surabaya gagal menang melawan Persik Kediri di kandang Persik Kediri beberapa hari yang lalu. Tetapi dengan hasil imbang ini berarti Persib Bandung mendapatkan tambahan 1 poin sehingga untuk sementara ini Persib Bandung telah mengoleksi total 65 poin dari 32 pertandingan yang merupakan jumlah poin yang lebih banyak daripada musim lalu di fase atau di tahap regular series. Sedangkan bagi Barito Putra, dengan hasil imbang ini berarti untuk sementara mereka keluar dari zona degradasi, tepatnya mereka berada di peringkat nomor 15 di atas Semen Padang karena Barito Putra unggul dari segi head to head dari Semen Padang. Sebab di Liga 1 yang dihitung pertama-tama adalah head to head antara 2 atau 3 tim yang poinnya sama, baru kemudian akan dihitung berdasarkan selisih gol. Tetapi bukan saja pertandingan yang berjalan seru kan, semalam teman-teman yang saya siaran juga di Indosiar, tetapi juga kinerja dari wasit. Bahkan yang lebih trending adalah soal keputusan dari wasit yang hanya memberikan kartu kuning kepada pemain Barito Putra yang namanya Murio. Tapi sebelum saya membahas tentang keputusan wasit yang dianggap kontroversial, pertama-tama saya harus jelaskan kepada teman-teman bahwa sebetulnya federasi, yaitu dalam hal ini PSSI, telah membuat terobosan dengan memakai VAR di Liga 1. Ya dong, tentu ini adalah sebuah terobosan dan memang yang kita perlukan di Liga kita agar ada tambahan teknologi lah di Liga yang sebelumnya juga sudah dipakai lah oleh beberapa negara di Liga mereka masing-masing. Dan artinya pada saat wasit memang tidak mengambil keputusan atau belum mengambil keputusan sesuai dengan kejadian yang terjadi di atas lapangan, maka akan ada panggilan dari wasit yang berada di ruang VAR. Jadi wasit utama yang berada di atas lapangan itu akan mendapatkan yang namanya bantuan atau backup dari wasit yang berada di ruang VAR. Tapi seperti yang saya jelaskan di beberapa konten sebelumnya bahwa pemakaian VAR belum konsisten. Dan kita harus pahami, VAR itu bukan teknologi, bukan robot yang bekerja, tapi manusia juga. Jadi dari jalannya pertandingan, memang pertandingan semalam itu kan seru, ya. Karena Persib Bandung keluar total menyerang dari menit-menit awal, memang mereka sudah tidak punya beban lagi, sebab sudah dipastikan menjadi juara. Sehingga untuk pertama kalinya saya melihat musim ini dan juga tentunya tidak seperti musim lalu, ya artinya selama dipegang oleh Boyan Hodak, baru pertama kali saya melihat Persib Bandung itu bermain total attacking football. Bahkan hanya menyisakan Nick Kuipers dan juga Gustavo Franca di lini pertahanan dan mereka pun maju sampai ke lini tengah, bahkan melewati garis lini tengah yang tentunya beresiko karena Barito Putra memang bermain defensive football, hanya mengandalkan counter attack. Mereka sangat berhati-hati pun untuk membangun counter attack agar mereka tidak kemasukan gol di menit-menit awal. Dan memang Persib Bandung bermain sangat baik di babak pertama karena mereka bisa menciptakan serangkaian peluang yang seharusnya mereka bisa mencetak gol. Bahkan ada Castanir yang sudah gawangnya kosong tapi gagal melakukan finishing. Dan ada Tyron dari free kick yang bisa di-save oleh Nur Khalid, penjaga gawang dari Barito. Ada juga shooting dari Tyron yang sedikit melenceng, dan beberapa kali para pemain Persib seperti Rian Kurnia dan juga Edu Febriansyah sangat disayangkan tidak bisa memberikan crossing yang akurat ke dalam kotak penalti pertahanan Barito pada saat para pemain Barito sudah out of position. Walaupun Barito bermain dengan compact defense football, jarak di antara para pemain Barito itu sangat amat rapat. Oleh karena itu para pemain Persib juga tidak bisa mengandalkan skill individunya, apalagi untuk pertandingan semalam Ciro Alves kan absen sebab di pertandingan sebelumnya dia mendapatkan kartu merah melawan Maluku United. Jadi memang para pemain Barito ini hanya menunggu momen kapan mereka bisa memanfaatkan situasi counter attack dan juga kapan pemain Persib itu mungkin out of position atau tidak bisa fokus pada saat para pemain Barito itu membangun sebuah counter cepat, dan ternyata itu terjadi. Sebetulnya pemain Barito itu
si Ringo, ya kan, Nathanael si Ringo itu beberapa kali itu sudah berada dalam momen untuk membagi bola atau shooting, tapi dia sering ragu-ragu. Tapi akhirnya dia bisa membagi bola kepada Ferdiansyah, nih pemain yang bagus. Dan Ferdiansyah memberikan umpan kepada Moreno, pemain dari Barito yang menunggu bola di depan, dan dia bisa melakukan finishing. Artinya persis sebelum halftime, di masa injury time, Barito bisa unggul. Tentu ini tidak sesuai dengan kejadian dari segi strategi bagi Persib Bandung, di mana mereka memang keluar menyerang, tapi artinya strategi dari Persib Bandung yang keluar menyerang ini dimanfaatkan oleh para pemain Barito, meskipun pada saat Barito mencetak gol, para pemain Persib bukan tengah melakukan proses serangan atau terlambat recovery, tapi memang para pemain Barito punya kecepatan dalam memberikan passing dan kemudian cepat memberikan final pass. Pada saat turun minum, saya kira bahwa Persib di babak kedua akan lebih banyak menciptakan peluang, tetapi faktanya di babak kedua Persib tidak bisa banyak menciptakan peluang karena para pemain Barito bukan saja parkir bis, tampaknya mereka parkir panser, dan itu tidak ada yang salah karena memang mereka coba untuk mempertahankan keunggulan. Jika mereka bisa mendapatkan 3 poin, berarti mereka akan naik cukup tinggi kemungkinan di peringkat ke-13 ya, di peringkat ke-13 jika seandainya mereka menang. Jadi mereka betul-betul defensif, tapi di babak kedua mereka juga sedikit banyak mengambil resiko untuk menyerang, juga untuk mengganggulah konsentrasi para pemain Persib. Dan Persib benar-benar kesulitan menciptakan peluang yang berbahaya di babak kedua tersebut. Mungkin juga karena energi mereka atau stamina mereka sudah terkuras. Karena pertama kali itu, sejak dipegang oleh Boyan Hodak, Persib bermain totally attacking football. Namun yang sangat disayangkan, beberapa keputusan dari wasit itu tidak sesuai. Memang beberapa kali juga dia memberikan kartu kuning ke pemain yang melakukan pelanggaran keras, baik itu dari Persib dan juga dari Barito, tapi ada juga beberapa kejadian yang sepertinya juga dia tidak menanggapi. Maka itu Boyan Hodak beberapa kali terlihat sangat marah di pinggir lapangan. Jadi saya pikir wajar juga jika Boyan Hodak marah karena beberapa pelanggaran itu terjadi dekat dengan Boyan Hodak. Apalagi yang ada satu pelanggaran yang saya lihat itu Murillo melakukan kepada Franka. Pada saat siaran juga saya mengatakan ini sebetulnya ada sesuatu, tapi saya kira akan dicek, ternyata gak dicek. Ya kan, biasanya kan kalau ada sesuatu tuh ada panggilan dari ruang VAR, mungkin juga ada, tapi ya saya gak ngerti. Kalau saya melihat di tayangan ulang memang ada pelanggaran, kalau nggak salah dari Murillo kepada Franka. Tapi oke, pertandingan berjalan terus, tapi para pemain Persib kan fight. Jadi sebelumnya itu ada rumor bahwa Boyan Hodak akan melakukan rotasi besar-besaran, kemungkinan dia tidak akan serius untuk pertandingan ini, tapi ternyata kan serius. Dari awal susunan pemain sudah bagus, pemain-pemain pilar semua dimainkan, tapi di babak kedua memang perlu melakukan banyak perubahan. Karena tentu Persib nggak mau kalah di kandang sendiri, apalagi ini kan adalah pertandingan kedua terakhir di kandang kan. Dan Boyan Hodak coba untuk menurunkan semua pemain ofensifnya, bahkan Febri Haryadi kemudian diturunkan, padahal Beckham Putra mainnya bagus, tapi dia juga adalah pemain yang paling sering dilanggar selain juga Maklok. Dan saya melihat Novan Sasongko ya, ini pintar juga, pelatih dari Barito, Vitor Tinoco kalau nggak salah namanya, yang dia menarik keluar Novan Sasongko karena sebelumnya telah mendapatkan kartu kuning, diganti dengan Yuswanto. Nah Yuswanto ini juga pemain yang agresif, dan memang para pemain Barito bermain agresif, sangat agresif. Jadi memang mereka melakukan banyak pelanggaran. Tapi asalkan memang nggak kasar, ya sebetulnya itu wajar juga kan. Karena permainan agresif itu kan wajar di sepak bola. Tapi kemudian saya kaget, pada saat Febri tengah berlari, tiba-tiba ada tackling dari belakang yang dilakukan oleh Murillo. Nah sepengetahuan saya kalau tackling dari belakang itu yang berbahaya, apalagi pada saat ada pemain tim lawan sedang berlari, jadi nggak harus juga pemain tim lawan itu merupakan pemain yang akan mencetak gol, enggak. Atau nggak harus juga pemain yang melakukan pelanggaran dari belakang itu adalah pemain terakhir, nggak harus juga. Tapi biasanya kalau ada pelanggaran seperti itu, ya sebelum adanya VAR juga, ini sepengetahuan saya, mungkin saya juga salah kan, namanya manusia kan, ya silakan kalian koreksi ya, dan secara fair kalian koreksi. Ada juga beberapa kejadian di dunia sepak bola, pemain yang melakukan pelanggaran seperti itu karena dianggap berbahaya, tackling from behind, akan mendapatkan kartu merah. Dan saya menunggu apa keputusan dari wasit, dan ternyata karena memang kemudian ada friksi lah di antara para pemain dari kedua tim, karena tentu para pemain Persib lainnya merasa ini tackling horor, ya kan, ini tackle yang horor, dan mereka tentu tidak ingin rekan mereka Febri Haryadi yang lama cedera, ya kan, akan absen lagi karena dengan tackle tersebut bisa saja dia cedera, ya. Walaupun sebelumnya Edu sudah mendapatkan 2 kartu kuning, dan itu wajar dia mendapatkan 2 kartu kuning, jadi gak ada kontroversi lah, karena dia melakukan pelanggaran yang keras ya, jadi harus fair juga. Jadi dia mendapatkan 2 kartu kuning, kartu merah. Tapi kenapa dalam kejadian ini, ya oke lah wasit memang terlambat mengambil keputusan karena ada friksi di antara para pemain dari kedua tim.
Tapi kemudian di layar kaca dan juga yang kita bisa melihat, di layar kaca, wasit yang utama yang berada di atas lapangan itu tengah berkomunikasi dengan wasit yang berada di ruang VAR. Ada tulisan possible red card. Tapi saya bingung kenapa pada saat ada possible red card, kemudian keputusannya adalah memberikan kartu kuning dan bahkan tidak melihat monitor yang berada di pinggir lapangan. Apakah monitornya rusak? Nah, saya tidak tahu juga. Atau apakah ada monitor di pinggir lapangan? Saya juga tidak melihat. Nah, mungkin teman-teman yang nonton di stadion bisa memberikan informasi tersebut di sosial media bahwa betul ada monitor di pinggir lapangan. Karena biasanya jika ada panggilan untuk possible red card, biasanya ya wasit utama akan melihat monitor di pinggir lapangan untuk memastikan apakah ini red card atau yellow card. Dan memang adalah hak dari wasit mau memberikan kartu kuning atau kartu merah. Seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, pada saat Ciro mendapatkan kartu merah itu hak dari wasit. Mau memberikan kuning pun sebetulnya bisa, tapi dia menganggap itu berbahaya sehingga dia memberikan kartu merah. Tapi dia memberikan kartu merah kepada Ciro setelah dia melihat kejadian tersebut, dia mengecek kejadian tersebut dari monitor di pinggir lapangan. Betul kan? Nah, artinya dia melihat dulu. Tapi ini yang saya bingung, kenapa tanpa melihat langsung memberikan kartu kuning? Apa memang dia sudah yakin itu bukan pelanggaran yang keras? Terus bagaimana jadinya jika Febri Haryadi kemudian setelah pertandingan merasakan sakit dan tiba-tiba akan absen lagi? Kan kita gak akan pernah tahu, mungkin bukan pada saat pertandingan, kan bisa saja. Ya artinya dalam hal ini memang pemain harus diproteksi. Kalau memang itu adalah pelanggaran yang keras dan wasit ternyata dianggap, saya tidak mengatakan wasit salah, dianggap, kita harus hati-hati sekarang kalau memberikan kritik, ya kan, dianggap mengambil keputusan yang kontroversial, maka saya pikir dalam hal ini komisi wasit pun perlu menyelidiki atau mengevaluasi ya kejadian yang terjadi dan kemudian coba jika memang wasit dianggap tidak sesuai mengambil keputusan, maka wasit tersebut juga perlu mendapatkan yang namanya sanksi, dan itu biasa terjadi juga. Jadi jangan cuma pemain saja yang disanksi atau klub, tapi wasit juga dilihat. Kalau memang dia tidak mengambil keputusan yang sesuai dengan kejadian di atas lapangan atau sesuai lah dengan law of the game, ya saya pikir komisi wasit pun perlu ngecek dan melihat dan kemudian mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan yang jelas. Jadi dalam hal ini memang wasit punya hak penuh. Dia mau kasih kartu kuning atau kartu merah, tapi dengan adanya VAR kan seharusnya memanfaatkan dong teknologi ini. Itu yang saya tunggu, tapi ternyata tanpa juga melihat monitor di pinggir lapangan. Saya nggak ngerti apakah wasit yang berada di ruang VAR yang memberikan informasi kartu kuning saja, yang menurut saya nggak mungkin juga. Karena keputusan utama berada di wasit utama. Tapi ya inilah sepak bola di Indonesia kan. Pada saat sudah ada teknologi seperti VAR, kenapa tidak dimanfaatkan? Itulah yang saya katakan di konten sebelumnya, bahwa belum konsisten pemakaiannya. Bahkan pada saat saya ada podcast di iNews, itu kalau nggak salah di channel iNews atau di mana tuh ya, sudah keluar tuh kontennya. Sebentar, ini durasi agak panjang, jadi kalian sabar ya. Kalau nanti saya lupa, bahaya kalau kita salah ngomong. Oke. Dia ini di channel Oke Zone. Oke, baru di-upload semalam ini. Oke. Di sini juga kami ada membahas tentang wasit, dan saya mengatakan di konten ini ya, pada saat terkait dengan tim-tim yang akan selamat dari zona degradasi, yang akan berjuang agar tidak terdegradasi, saya mengatakan yang penting wasit itu tegas. Itu saja udah. Wasit tegas saja. Udah wasit tegas, maka tentu tim manapun tidak akan merasa dirugikan. Nah, dan jika dirugikan, ya tentu pemain atau pelatih atau manajemen perlu menyampaikan kritik secara sopan. Nggak bisa juga secara liar. Nah, ini juga satu poin yang perlu diperhatikan. Maka itu Boyan Hodak setelah pertandingan, yang saya dengar interview singkatnya setelah pertandingan, karena kan masih ada tayangan ya dari Indosiar, dia mengatakan bahwa dia akan meminta manajemen mengajukan komplain formal. Ya dong, komplain formal kepada LIB tentunya kan, operator liga, tentang kepemimpinan wasit. Bagus, seperti itu aja. Kalau Komdis menganggap itu bukan pelanggaran yang keras, nah coba tanyakan ke Febri Haryadi. Ya dong, jadi saya pikir jika memang wasit tidak tegas, maka Komdis dalam hal ini, saya harapkan, ya kan, bukan saya menyuruh, saya harapkan, harus berhati-hati kita pokoknya. Saya harapkan Komdis bisa juga tegas dalam memberikan sanksi kepada pemain yang lolos dari hukum yang lebih berat lagi. Saya mengatakan ini bukan karena saya membela Persib Bandung, saya membela semua klub yang berkompetisi di Liga 1, dan saya akan speak up pada saat ada klub yang merasa dirugikan dan yang saya lihat memang tidak sesuai dengan kejadian di atas lapangan, tanpa juga saya perlu menyerang siapapun. Jadi yang saya sampaikan kritikan saya adalah secara sopan, sesuai dengan apa yang saya lihat. Mungkin saya salah, silakan.
kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah konten ini. Yang penting kita perlu juga menjaga etika kita. Kita perlu juga memberikan kritikan secara sopan dan juga secara edukatif, agar kita semua tahu dan paham apa yang sebetulnya perlu dilakukan di atas lapangan, tentunya oleh seorang wasit yang kita anggap adalah pengadil dan juga yang kita harapkan akan selalu memimpin pertandingan dengan tegas, dan tentu kita juga tidak bisa memberikan tuduhan apa-apa kecuali kita punya bukti. Jadi harus hati-hati teman-teman pada saat kita bicara di sosial media, yaitu yang selalu saya katakan, kita harus menerapkan etika yang baik dan juga sopan. Anyway, yang penting Persib tentu sudah menjadi juara, tapi coba seandainya Persib belum juara, ya kan terjadi situasi seperti ini. Wah, gimana tuh caranya? Tapi Persib tidak give up dan mereka bisa mendapatkan gol walaupun gol bunuh diri di masa injury time. Artinya walaupun keadaannya tidak mudah bagi Persib, tapi para pemain Persib fight habis-habisan dan mereka bisa menyamakan kedudukan walaupun melalui gol bunuh diri karena Franka, Kuiper semua ikut maju. Oke, sampai sini saja saya bisa memberikan penjelasan saya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.